Hai, welcome to Zona Horror. Oke, di video ini gue sudah menyiapkan 5 pembunuhan sadis dalam sejarah. Seperti yang lo tahu ya, psikopat adalah seseorang pembunuh yang membunuh manusia. Paham gak maksud gue? Jadi gini, psikopat adalah seorang pembunuh. Nah, si psikopat ini membunuh orang-orang yang ada di sekitarnya. Mau itu di rumah, memasuki rumahnya dibunuh, ataupun lagi tidur dibunuh, dan sebagiannya. Nah, psikopat yang gua bahas ini adalah psikopat yang emang benar-benar terkenal. Maka dari itu, lihat video ini sampai habis. Oh ya, sebelum itu gua sudah menyiapkan juga 5 kanibalisme yang mengerikan, dan linknya ada di deskripsi. Oke, kalau sudah, selamat datang di Zona Horor. Kelima, John Wayne Gacy. John Wayne Gacy merupakan seorang pria yang lahir pada tahun 1942 di Chicago, Amerika Serikat. Pada saat ia masih kecil, John ini sering disiksa oleh ayahnya sendiri karena ayahnya ini menganggap John seperti anak perempuan. Pada saat John masih berusia 11 tahun, John mengalami pembekukan darah di otaknya dan itu berhasil sembuh. Singkat cerita, pada tahun 1964, John berhasil menikahi seorang perempuan bernama Marilyn Mayres dan John pun memiliki 2 orang anak. Sumpah, nama istrinya itu gua agak sulit buat mengucapkannya. Setelah dinikahi, John pun diketahui pernah bermain sesama lelaki dan melakukan tindakan asusila pada beberapa remaja. Dan di saat itu, istrinya si John ini pun menceraikan John, dan John diberikan hukuman 10 tahun penjara. Setelah bebas, John pun memasuki sebuah klub bernama Jolly Joker, dan di sana dia belajar menjadi seorang badut. Kemudian, John pun membuat karakter badutnya sendiri dan dikenal dengan nama Pogo the Clown. Dan di saat itu, kejadian mengerikan pun terjadi. Korban pertamanya adalah Timothy Jack, yang dimana Timothy Jack ini pada saat itu sedang menaiki bus. Setelah bus berhenti di terminal, John ini pun mengajak Jack buat jalan-jalan. Dan hari setelahnya John baru bangun. Kemudian John pun mengecek ke arah dapur, dan di sana John melihat Jack yang sedang memegang pisau. Dan si John ini berpikir bahwa ini anak ngapain pegang pisau, coba mau bunuh gua dia. Singkat cerita, mereka pun adu pukul. Kemudian si Gacy ini mengambil pisau di tangan si Jack. Kemudian John Wayne Gacy ini pun menusuk si Jack berkali-kali sampai meninggal. Tapi pas si John ini pergi ke dapur, dia melihat udah ada makanan di atas meja. Setelah itu, mayat si Jack ini pun dikubur di ruang bawah tanah. Kemudian cara John mengajak korbannya adalah John ini mengajak orang-orang buat datang ke rumahnya buat minum-minum. Setelah korban mabuk, John ini bilang kepada korban bahwa ini adalah sulap, dan kemudian korban pun dibunuh. Pada tahun 1998, John pun diberikan hukuman mati dengan cara disuntik mati. Keempat, Tsutomu Miyazaki. Oke, tadi gua nggak pakai lampu kayak tadi karena sakit mata gua anjir. Suram. Tsutomu Miyazaki merupakan seorang psikopat asal Jepang yang terinspirasi dari anime, dari manga. Dan hati-hati nih buat lo para wibu. Pada saat Tsutomu ini masih kecil, dia sering sekali menonton anime Jepang. Pulang sekolah anime Jepang, sebelum tidur juga anime Jepang. Sempat suatu hari, kakeknya Tsutomu ini meninggal. Dan kemudian Tsutomu ini pun memutuskan buat keluar dari rumahnya dan memutuskan buat tinggal sendirian. Dan di saat itu juga, dia juga sering menonton anime. Dan yang paling parah adalah Tsutomu ini pernah menonton hentai. Linknya ada deskripsi. Gua ganti nama Tsutomu ini menjadi Miyazaki. Nah, Miyazaki ini pada saat itu berulang tahun yang ke-26-nya. Sehari setelah ultah, Miyazaki ini pun menculik seorang bocil berusia 4 tahun dan dibawakan ke hutan di Tokyo. Di sana, Miyazaki ini memperkosanya, kemudian memutilasi kaki dan tangannya untuk disimpan di rumah. Kemudian besoknya dia melihat seorang anak perempuan yang lagi pulang sekolah pakai kaki.
Kemudian si Miyazaki ini mengajak anak itu buat masuk ke dalam mobilnya buat diantar ke rumahnya. Dan si bocil yang tadi pulang pakai kaki itu mau aja. Kemudian korban pun dibawakan ke hutan yang sama dan diperlakukan hal yang sama. Di korban selanjutnya, nah ini yang gua maksud yang paling sadis. Jadi ada seorang anak kecil berusia 5 tahun dan anak itu bernama Ayako Namoto. Tapi kali ini Miyazaki ini mengajak si korban ke rumahnya. Dan di situ korban pun dibunuh, kemudian jasadnya diperkosa selama 2 hari, kemudian memutilasi tubuh korban dan bagian korban pun dimakan. Dan yang paling parah adalah Miyazaki ini merekam aksinya dan gua nggak punya videonya. Tapi jika gua punya videonya, gua akan perlihatkan, oke? Setelah itu, potongan tubuh korban pun dibuang ke toilet dan beberapa lainnya dibuang ke pembuangan sampah di Tokyo. 3. Luis Suarez. 3. Luis Gravita. Seperti yang udah gue bilang, Kolombia merupakan sebuah negara dengan pembunuhan yang paling sadis. Kali ini ada cerita pembunuhan atau psikopat dari Kolombia. Psikopat ini bernama Luis Gravito. Di saat Luis masih kecil, dia mempunyai seorang ibu pekerja seks dan ayahnya adalah pecandu alkohol. Di saat masih kecil, Luis ini dipaksa oleh ayahnya sendiri buat melihat ibunya yang sedang di gangbang oleh temannya sendiri. Singkat cerita, Luis pun sudah besar dan dia pun menjadi seorang psikopat. Korban dari Luis ini adalah 6-16 tahun. Cara Luis mengajak korbannya adalah Luis ini memberikan makanan, uang, dan kemudian korban pun diajak jalan-jalan. Setelah korban kelelahan, Luis ini pun mengikat tangan korban, kemudian memperkosa korban. Dan kemudian penisnya si korban itu dipotong. Dan kemudian penis korban dimasukkan ke dalam mulut korban. Dan kemudian korban pun dibunuh dengan cara memenggal kepalanya. Jasad korban biasanya ditemukan tanpa busana dan bahkan sudah menjadi tengkorak. Pada tahun 1991, Luis pun ditangkap dan dibawakan ke sidang. Di saat itu, Luis bilang bahwa dia sudah membunuh laki-laki 140 orang. Dan kemudian, Luis pun dijatuhkan 40 tahun hukuman penjara. Tapi, karena si Luis ini membantu polisi buat menemukan jasad korban, dia pun diberikan hukuman 22 tahun penjara. Kedua, Andrei Chikatilo. Andrei lahir di Rusia pada tahun 1936. Bisa dibilang, masa kecil Andrei tidak bahagia. Karena di saat kecil, Andrei melihat kakaknya menjadi korban penculikan oleh tetangganya sendiri. Di sekolah pun, Andrei menjadi korban pembulian. Pas memasuki dewasa, Andrei pun menjalani cinta dengan seorang wanita. Tapi sayang, si Andrei ini diejek oleh mantannya sendiri karena dia tidak bisa memuaskan hasrat seks pacarnya karena titik yang terlalu kecil. Gua besar men, gua besar. Singkat cerita, Andrei pun menikahi seorang wanita dan mempunyai 2 orang anak. Dan si Andrei ini juga tidak puas dengan istrinya. Dan selang beberapa hari setelahnya, Andrei pun membunuh seorang wanita berusia 9 tahun. Korban dibawakan ke hutan, kemudian Andrei menyiksa anak itu dengan sadis. Dan di saat itu, Andrei baru merasa puas karena dia baru saja membunuh orang. Dan korban lainnya itu pun dibuat seperti itu. Dan yang paling parah lagi adalah Andrei ini bertemu dengan korban berusia 17 tahun bernama Larisa Tachenka. Nah, di saat itu, Andrei ini menguntit si korban, kemudian menyekap si korban sampai pingsan. Setelah itu, korban pun dibawakan ke hutan untuk diperkosa. Setelah diperkosa, korban pun dibunuh. Dan Andrei ini memotong tetek si korban, kemudian perutnya dibelah untuk dimakan rahimnya. Di tahun 1944, Andrei ini dijatuhkan hukuman mati dengan cara ditembak di belakang telinganya. Pertama, Joe Medheny.
Joey adalah seorang penduduk yang tinggal di Baltimore Selatan. Dia sudah mempunyai seorang pacar, kemudian mempunyai seorang anak. Dulunya, si Joey ini bekerja sebagai supir truk. Dan suatu hari, pas dia pulang ke rumah, dia melihat anak dan pacarnya sudah pergi dari rumah. Setelah Joe menghubungi pacarnya, Joe mengetahui bahwa pacarnya ini keluar dari rumah karena dia hidup dengan lelaki lain. Di saat itu hidup John pun tertekan, kemudian dia mengalami depresi yang cukup berat. Kemudian Joe pun memutuskan buat menjadi seorang pembunuh. Korbannya ada 2 orang tunawisma yang John bunuh menggunakan kapak besi. Joe pun menyewakan 2 orang wanita pekerja seks. Niat Joe menyewakan 2 pekerja seks itu buat berhubungan seks, dan Joe pun membantai 2 wanita itu. Dan kemudian keduanya pun dimutilasi, kemudian bagian tubuhnya pun disimpan ke dalam toples. Singkat cerita, Joe pun membuka sebuah restoran bernama Barbecue. Joe menyajikan daging korban menjadi hamburger dan dikasih ke orang-orang. Joe mengatakan daging manusia itu sama seperti daging babi. Dan seperti biasa, Joe pun ditangkap kemudian dimasukkan ke dalam penjara dan dipenjarakan seumur hidup. Dan sekarang Joe sudah meninggal di dalam penjara. Dan ini burger menjadi kenangan. Tapi ini bukan burger, tapi roti bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin itu saja buat video hari ini, dan jangan lupa subscribe channel Zona Horor karena masih banyak video-video horor lainnya dan ritual-ritual lainnya. Maka dari itu jangan lupa di subscribe. Oke, kalau sudah, sampai jumpa di lain video. Gua juga mau sahur ini, oke? Gua juga mau sahur, oke?